Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman dosen Universitas Muhammadiyah Bekasi ya. Sehingga kalau kok Muhammadiyah bukan, Universitas Islam 45 Bekasi. Disingkatnya Unisma ya Mbak Mauda. Ya. Tapi sebentar lagi jadi Muhammadiyah, Prof. Ya, ini menjadi salah satu titik temu di Bekasi ini memang karena menjadi salah satu bagian bagaimana kita mengembangkan sebuah proses pembelajaran dengan RPS. Karena posisinya ketika kita lihat di sini RPS ini tentu saja teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat intisari dari RPS itu kan jelas sekali ya. Rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 semester, maka disebut dengan RPS, rencana pembelajaran semester, guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Jadi guna memenuhi CPL-nya. Jadi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Sehingga dari RPS ini merujuk dari mana? Dari dokumen kurikulum yang Bapak Ibu buat. Nah pertanyaannya, Pak Romadi, kami belum punya kurikulum. Wow gitu ya, akan kaget karena posisinya kalau kurikulum itu dalam akreditasi selalu menjadi pokok unggulan, menjadi syarat perlunya ya. Apalagi di Lamemba ada Mas Ahyar yang senantiasa Pak DE-nya ya, itu menjadi salah satu bagian penting untuk tekankan bagaimana kita dalam proses ini tentu bisa melihat. Nah, pada pasal 12 Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Bapak Ibu bisa melihat langsung bahwa ini kata kuncinya, perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain. Monggo. Artinya RPS yang kita sepakati kalau Mbak Mahmudah dan kawan-kawan di Universitas Islam 45 Bekasi punya istilah lain juga boleh, nggak apa-apa. Pemerintah tidak melarang, ya gitu. Artinya sama-sama ini menjadi pacuan, panduan untuk merencanakan proses pembelajaran dalam 1 semester. Bisa aja namanya rencana atau misalnya acuan pembelajaran 1 semester juga boleh, acuan juga boleh, panduan juga boleh, panduan pembelajaran semester juga boleh. Silahkan. Tapi kebetulan yang kita kenal RPS, dan setahu saya ketika saya keliling ke visitasi APS Ban PT maupun APT, kemudian juga Lamdik, ini semua masih menggunakan RPS, tidak ada yang menggunakan istilah yang lain ya. Nah, kalau di tempat Mbak Mahmudah menggunakan RPS juga ya? Iya, karena kemarin ketika komunikasi dengan Pak Romadi adalah workshop dengan RPS, berarti masih menggunakan RPS. Nah ini yang harus menjadi salah satu titik temu bagaimana kita melihat. Yang kedua, RPS atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri, atau kata kuncinya mandiri, atau bersama. Jadi bisa mandiri kalau dosennya sendiri, bersama kalau itu tim teaching, dalam kelompok kalian satu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. Nah, ketika itu dilakukan sendirian, itu berarti berproses. Pak Romadi, tapi seringnya tidak dilakukan sendirian, tapi dapat RPS dari langitan, Pak. Gimana itu? Berarti kalau ada RPS langitan, berarti harus disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah masing-masing. Contoh, panduan acuannya RPS di LPPMP yang Bapak Ibu miliki di tingkat universitas, itu panduannya misalnya A, seperti ini. Nah, semua dosen yang ada